Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herbs Beno Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi hari ini, hari Rabu tanggal 23 November 2022. Siapa yang bakal dipilih sebagai Panglima TNI yang baru menggantikan Jenderal TNI Andika? Tampaknya sudah mulai bisa dibaca ke publik. Kemana arah anginnya? Dan siapa dan akan menerpa siapa ini kelihatannya juga sudah mulai kita bisa rasakan ya. Ada tanda-tanda kuat Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono yang akan dipilih menjadi Panglima TNI yang baru. Dugaan bahwa Laksamana Yudo Margono yang akan dipilih Jokowi itu diendus media ketika hari Senin kemarin tanggal 21 November 2022 Yudo Margono menemui Mensesnek Pratekno di kantornya. Ini di Gedung Utama Sekretariat Negara, di satu komplek dengan Istana Kepresidenan. Tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dibicarakan dalam pertemuan itu. Ketika wartawan menanyakan hal itu kepada Yudo Margono, keesokan harinya, hari Selasa, sehari setelah pertemuan Yudo dengan Mensesnek, dia menghindar sambil tertawa dan malah balik bertanya. Ini pasti akan mengarah ke sana toh, katanya kepada wartawan. Dia sudah bisa menduga apa pertanyaan wartawan kepadanya. Yudo itu malah menjelaskan soal yang lain, yakni rencana itu validasi di Korps Marinir, karena ini statusnya itu Komandan Korps Marinir akan ditingkatkan dari bintang 2 menjadi bintang 3. Ini sama dengan di Korps Brimob Polri yang sudah lebih dulu menyandang bintang 3. Dan kata Yudo, ini saat ini tengah menunggu sinkronisasi dari Kementerian PAN dan RB. Siapa yang akan menjadi pengganti Andika ini menjadi rumor politik yang dalam pekan-pekan ini sangat santer ya, karena ini kan Andika, Jenderal Andika ini hanya dalam hitungan pekan, ya sekitar 3 pekan lebih itu akan memasuki usia pensiun. Andika lahir pada tanggal 21 Desember 1964, dengan begitu pada tanggal 21 Desember ini dia akan memasuki usia 54 tahun, usia pensiun normal seorang jenderal di TNI. Andika juga baru saja merampungkan tugasnya mengawal gelaran besar negara, yaitu pertemuan para kepala negara G20 yang berlangsung di Bali selama 2 hari, di tanggal 15 sampai 16 November lalu. Artinya tugas besar dari Andika sudah tuntas. Ini biasanya kalau dalam militer nggak boleh ketika sedang terjadi pertempuran, seorang komandannya diganti. Dan ini kan tugas mengawal KTT G20 ini bisa disamakan juga sebuah pertempuran besar yang harus dituntaskan dan panglimanya tidak boleh copot. Nah, setelah tugasnya selesai baru boleh diganti. Tidak ada tanda-tanda bahwa Andika itu akan diperpanjang masa penugasannya. Karena itu wajar bila media mulai mencari pertanda siapa yang akan menjadi penggantinya. Saat ini kan ada 2 nama yang menjadi kandidat kuat calon pengganti dari Andika. Kedua orang itu adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Benar secara ketentuan dan peraturan perundang-undangan, Kepala Staf TNI Marskal Angkatan Udara, maksud saya Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marskal Fajar Prasetyo juga bisa menjadi kandidat Panglima TNI, karena yang berhak menjadi Panglima TNI itu memang 3 Kepala Staf Angkatan tadi. Namun bila berdasarkan rotasi dan pertimbangan politik yang lain, ini memang ya hanya Dudung dan Yudo yang akan dipertimbangkan. Yudo sesungguhnya merupakan calon kuat Panglima TNI saat sebelumnya ya, saat Marskal Hadi Cahyanto memasuki masa pensiun, dan saat itu dia bersaing dengan Andika. Jadi di atas kertas kalau melihat tradisi rotasi, ya walaupun kita mesti beri garis bawahi bahwa tradisi rotasi di antara ketiga kepala staf angkatan itu tidak berlaku selama tidak jadi pakem selama pemerintahan Jokowi, maka pada waktu itu seharusnya memang Yudo Margono yang kuat ya. Sebelumnya kan sebelum dijabat oleh Hadi Cahyanto itu yang mantan Kepala Staf Angkatan Udara Panglima TNI dijabat oleh Jenderal Gatot Nurmantio yang berasal dari Matra Darat. Jadi logikanya dari Gatot Nurmantio yang Matra Darat, kemudian rotasinya ke Hadi Cahyanto yang Matra Angkatan Udara, kembali ke Yudo Margono yang pada waktu itu dari Matra Laut. Dan kemudian apalagi kalau dari sisi usia pensiun pada waktu itu ya, pada kita mundur setahun ke belakang,
Laksamana Yudo Margono itu 1 tahun lebih muda dibandingkan Jenderal Andika. Dia ini kelahiran 26 November 1965. Jadi masa efektif sebagai Panglima itu masih lebih panjang dibandingkan dengan Andika 2 tahun ya. Kalau Andika tadi betul-betul ketika dia diangkat menjadi Panglima TNI itu masa efektifnya masa efektif dia sebelum pensiun itu hanya 1 tahun. Jadi sebenarnya relatif sangat pendek untuk seorang Panglima TNI dan dalam waktu 1 tahun kita bisa berharap apa? Tidak banyak lah ya, kira-kira kebijakan maupun pembaruan yang bisa dilakukan. Nah, jadi hanya semacam pergiliran saja, kesannya seperti itu. Namun ternyata kan kita tahu kemudian Presiden Jokowi memutuskan untuk memilih Andika sebagai Panglima TNI. Pasti banyak sekali pertimbangan lain termasuk juga pertimbangan politik dan pertimbangan kedekatan dan lain-lain. Pada waktu itu kalau Anda masih ingat ya, sinyal bahwa Andika yang akan dipilih itu juga muncul dari Mensesnek Pratikno. Ini pada tanggal 11 September 2021 Pratikno berkunjung ke Mabes TNI Angkatan Darat dan menemui Andika yang saat itu masih menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Media menduga ini pasti berkaitan dengan soal penunjukan Andika atau pemilihan Andika sebagai Panglima TNI. Tapi waktu itu Pratikno membantahnya dan dia menyatakan bahwa dia itu kan sebagai peminat arsitek. Jadi dia tertarik untuk mempelajari arsitek karena saat itu dia diajak berkeliling Mabes TNI Angkatan Darat oleh Jenderal Andika untuk melihat-lihat bangunan di komplek Mabes TNI Angkatan Darat yang sedang direnovasi. Sebenarnya bukan direnovasi, saya lihat ini dibangun kembali, memang dipercantik oleh Jenderal Andika. Tapi kita sebenarnya walaupun dijawab seperti itu, walaupun Pratikno ngeles, kita sudah tahu apa sesungguhnya yang terjadi dalam pertemuan tersebut. Dan benar saja 2 bulan berselang setelah kunjungan Pratikno pada tanggal 11 September 2021 itu Ketua DPR Puan Maharani mengumumkan telah menerima surat Presiden berupa pengajuan usul Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI menggantikan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Setelah menjalani fit and proper test di DPR, Andika dilantik Presiden Jokowi menjadi Panglima TNI di Istana pada tanggal 17 November 2021. Kali ini waktu penunjukan calon Panglima TNI lebih mepet waktunya, hanya berselang kurang dari 1 bulan sebelum masa pensiun Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Wajar bila kali ini secara politis, saya kira Pak Jokowi itu akan memilih TNI Kepala Staf TNI Angkatan Laut sebagai Panglima yang baru. Sebab kegagalan Yudo Margono sebagai Panglima TNI karena Jokowi waktu itu lebih memilih Andika itu menimbulkan kekecewaan besar di internal TNI Angkatan Laut dan pada waktu itu kelihatannya Yudo Margono coba membesarkan hati internal TNI Angkatan Laut jangan kecewa karena ternyata giliran rotasi yang harusnya diberikan kepada TNI Angkatan Laut itu diberikan kepada TNI Angkatan Darat. Dan karena itu saya kira sekali ini Jokowi bagaimanapun juga harus mempertimbangkan soliditas internal TNI dan rasanya nggak mungkin ya dia menambah kekecewaan untuk yang kedua kalinya keluarga TNI ini. Kalau itu terjadi kekecewaan terhadap Jokowi akan lebih besar lagi. Pertemuan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Yudo Margono ditengarai oleh media ini sebagai sinyal kuat bahwa Yudo yang akan dipilih oleh Pak Jokowi sama seperti ketika dulu Pak Pratikno juga bertemu dengan Jenderal TNI Andika. Cuma beda lokasinya. Kalau dulu Pak Pratikno mendatangi Mabesat ya kemudian relatif dekat lah, karena sama-sama di Jalan Merdeka Utara, satu garis dengan Kompleks Istana Kepresidenan dan juga Kementerian Sekretariat Negara. Kalau sekarang ini bedanya Pak Yudo Margono yang diundang ke kantor Sekretariat Negara, bukannya Pak Pratikno yang datang ke Mabes TNI Angkatan Laut yang ada di Kompleks Cilangkap. Ya ini kalau datang ke sana mungkin terlalu mencolok gitu ya. Berarti secara kalkulasi Yudo ini memang lebih kuat dibandingkan dengan Dudung. Namun sebenarnya banyak pengamat yang melihat Dudung itu lebih diuntungkan saat ini posisinya dibandingkan Yudo. Jadi peluang dia juga tidak bisa disepelekan. Alasan pertama, Dudung ini adalah tipe jenderal yang disukai oleh Jokowi. Ini terlihat dari karirnya melesat setelah dia menduduki jabatan sebagai Panglima Kodam Jaya. Dudung setelah dia menjadi Panglima Kodam Jaya kan dia berani bertindak, dia menurunkan baliho Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Kendati pada waktu itu dia mendapat banyak kecaman dari sana sini dan dia tidak peduli. Sudah bukan menjadi rahasia bahwa Presiden Jokowi ini merasa sangat terganggu dengan berbagai aktivitas dari Habib Rizik, apalagi setelah dia kembali dari Arab Saudi.
baliho-baliho besar dari Habib Rizik Syihab ini bertebaran di berbagai sudut di kota di Jakarta, bahkan juga di berbagai daerah. Dan waktu itu rupanya dinas ketertiban Jakarta itu tidak berani bertindak, atau kalau bertindak kemudian baliho-baliho dipasang kembali. Dan ketika itulah kemudian Dudung mengambil sikap, dia menurunkan aparat TNI, dalam hal ini Kodam Jaya, untuk menurunkan baliho-baliho dari Habib Rizik Syihab. Dan Anda masih ingat ya waktu itu, dia bahkan sampai menurunkan panser untuk membackup pasukan yang menurunkan baliho itu. Nah, karena keberaniannya menurunkan baliho Habib Rizik Syihab inilah karir Dudung itu melesat. Dia dipromosikan menjadi Pangkostrat, dan kemudian kemudian dia dipromosikan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat, menyingkirkan kandidat-kandidat bintang 3 lainnya yang sebenarnya karirnya dan juga performan militernya itu lebih mencorong dibandingkan dengan Dudung Abdurrahman. Jenderal Dudung ini memang tipe yang disukai oleh Jokowi, apalagi dalam situasi politik sekarang ini mulai menghangat karena tahun politik datang lebih awal. Jadi Jokowi perlu jenderal yang berani bertindak, itu walaupun itu dianggap melanggar ketentuan sebagai anggota TNI, karena kan anggota TNI ini sebenarnya sekarang doktrinnya setelah mereka back to basic itu tidak boleh lagi tidak boleh lagi cawe-cawe dalam dunia politik. Tapi kelihatannya Dudung mengambil sikap yang berbeda. Jenderal Dudung ini selain disukai oleh Jokowi juga punya kedekatan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Mertuanya itu almarhum Mayor Jenderal TNI Khalid Ghazali adalah pengurus badan Bamusi ini ya. Jadi sebuah badan organ keislaman di PDIP. Jadi Pak Khalid Ghazali ini jadi menjadi anggota atau jadi pimpinan malahan Baitul Muslimin Indonesia. Dan dia juga, Pak Khalid Ghazali, almarhum Khalid Ghazali ini punya hubungan dekat dengan suami Megawati, yakni almarhum Taufik Kimas. Kedekatan Jenderal Dudung dengan Megawati itu juga muncul dan menjadi perbincangan publik semasa dia menjadi Gubernur Akmil Akademi Militer di Magelang. Dia membangun patung dada Bung Karno di kampus Akademi Militer, dan pada waktu itu Ibu Megawati bersama dengan putrinya Puan Maharani, Menhan Prabowo Subianto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa, dan bahkan mertua dari Pak Andika yakni Jenderal TNI Purnawirawan Hendro Priyono juga ikut hadir membuka selubung dari patung dada Bung Karno. Tak lama setelah itu Dudung dipromosikan menjadi Pangdam Jaya dan karirnya tidak terbendung menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Nah, saat ini peluang Dudung menjadi lebih besar lagi sesungguhnya, kan sebab baik Dudung maupun Yudo itu bila menjadi Panglima TNI hanya akan menjabat selama 1 tahun saja, dengan catatan itu pensiun normal ya, kecuali kalau nanti diperpanjang karena kebutuhan tertentu diperpanjang oleh presiden. Dan setelah itu ya, karena dia tadi hanya 1 tahun, itu kan Jokowi sesungguhnya kita bisa menduga kuat sudah menyiapkan Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, yakni Pangkostrat yang sekarang ini, dan itu adalah menantu Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Tapi masalahnya untuk menjadi Panglima TNI, maka Maruli itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan haruslah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat terlebih dahulu. Bila Dudung Abdurrahman tidak dipromosikan menjadi Panglima TNI, maka rangkah Maruli ini tentu saja akan tersendat. Karena itu secara kalkulasi ya Dudung itu menjadi menjadi lebih diuntungkan, menjadi lebih besar. Jadi selain pertimbangan kedekatan, faktor Maruli ini kan menjadi semacam kartu truf bagi Dudung untuk naik. Sebab kalau dia tidak naik tadi, ini juga persoalan saya kira bagi Pak Luhut, orang kepercayaan dari Pak Jokowi. Sebab peluang terbaik Maruli Simanjuntak ini menjadi Panglima TNI ya saat Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Dan masa jabatan Pak Jokowi itu kan secara normal juga, lagi-lagi secara normal, tidak ada perpanjangan, itu akan berakhir pada tahun 2024. Jadi setelah Panglima TNI ini 1 tahun menjabat itu, maka ya tinggal 1 tahun lagi masa Maruli menjadi Panglima TNI, kalau itu menghitung masa kepemimpinan Pak Jokowi sebagai presiden. Karena itu bila akhirnya Pak Jokowi itu memilih Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI, maka Pak Jokowi ini harus memikirkan jabatan lain bagi Dudung untuk memberi jalan agar langkah
Letnan Jenderal Maruli menjadi Panglima TNI itu bisa berjalan mulus. Setidaknya ini ada dua opsi bagi Jenderal Dudung. Pertama, Dudung dipromosikan menjadi Wakil Panglima TNI. Wacana menghidupkan kembali jabatan ini muncul ketika Andika waktu itu dipilih menjadi Panglima TNI. Jadi dipikirkan waktu itu Yudo sebagai kompensasinya karena dia tidak jadi Wakil Panglima TNI, karena dia tidak dipilih menjadi Panglima TNI, dia dijadikan sebagai Wakil Panglima TNI. Namun saya kira ini bagi Dudung tentu tidak menarik posisinya. Dia bisa saja tidak bisa menerima posisi ini seperti halnya Yudo pada waktu itu juga menolak posisi tersebut. Terkesan promosi, namun jabatan Wakil Panglima TNI ini nggak prestisius ya. Ini ini kalah jauh lah, lebih bergengsi sebagai kepala staf angkatan ya. Ini ya kayak wapres juga, hanya semacam ban serep dan tidak punya kekuatan menggerakkan pasukan. Gitu. Jabatan ini juga tidak melalui proses fit and proper test di DPR, tapi langsung penunjukan dari Presiden. Nah, kalau opsi pertama sebagai Wakil Panglima TNI tidak menarik, apa opsi kedua? Opsi kedua, saya kira ini mungkin layak dipertimbangkan oleh Dudung, dan ini juga cukup menarik. Dudung bisa masuk dalam kabinet bersamaan dengan reshuffle kabinet yang santer dikabarkan akan terjadi dalam waktu dekat ini. Anda masih ingat dulu ya? Jadi kadang-kadang memang kalau tentara cita-citanya itu ya setelah dia menjadi kasat ini sebenarnya juga atau kepala staf itu ya karir berikutnya sebagai Panglima TNI. Tentu saja ini sangat presisius. Tapi kadang-kadang orang tidak tahu ini bisa saja menjadi blessing. Ini pernah terjadi pada masa dulu ketika Susilo Bambang Yudhoyono pada masa pemerintahan Gus Dur. Pada waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono berpangkat dengan jenderal dan dia berharap sebenarnya dia karir berikutnya menjadi kepala staf TNI Angkatan Darat. Tapi waktu itu dia ditarik oleh Gus Dur untuk masuk ke dalam kabinet dan menjadi, seingat saya, jadi Menteri ESDM. Dan pada waktu itu Pak SBY menangis karena bagi TNI tentu saja ini kehormatan tertinggi kalau dia menjadi jenderal bintang 4 dan kemudian menjadi kepala staf TNI Angkatan Darat kalau di TNI AD, begitu juga dengan TNI AU dan TNI AL. Tapi ternyata kan kemudian jalan takdir membawa SBY kemudian malah menjadi presiden. Jadi ini bisa saja dianggap sebagai magang sebagai calon presiden dengan masuk dalam kabinet. Jadi ini mungkin opsi yang perlu dipikirkan juga oleh Pak Dudung jika nanti opsinya itu masuk ke dalam kabinet. Tapi kalau kemudian ternyata dia tidak menjadi wakil panglima TNI, tidak masuk kabinet, dan Yudo yang dipilih menjadi Panglima TNI, ya tentu saja ini berarti karir Pak Dudung sudah terhenti di situ. Nah, siapapun juga yang akhirnya nanti dipilih oleh oleh Jokowi sebagai Panglima TNI itu satu hal yang bisa dipastikan, ini hanya semacam bridging, sebagai jembatan itu bagi calon Panglima TNI berikutnya. Dalam hal ini yang diduga kuat, diperkirakan sangat kuat itu adalah Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menantu dari Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Yudo atau Dudung, atau Anda boleh menyebutnya Dudung atau Yudo, itu sama-sama akan memasuki usia pensiun pada tahun depan. Ini hanya selisih hari ya. Dudung Abdurrahman lahir tanggal 19 November 1965, itu lebih tua sepekan dibandingkan Yudo yang lahir pada tanggal 26 November 1965. Siapa yang akan dipilih Jokowi? Tampaknya nggak perlu waktu yang terlalu lama. Kita akan segera ketahui, saya kira, dalam pekan-pekan ini. Wakil Presiden Ma'ruf Amin Senin awal pekan ini memastikan pengumumannya itu tidak akan lama lagi. Saya kira sabar saja, kita menunggu, barangkali tidak akan lama lagi, dan saya kira tidak akan lama lagi, itu kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin kepada wartawan. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.